Shalom Sobat IM yang dikasihi Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang saya ingin sampaikan dan saya sungguh berharap bahwa apa yang saya sharingkan itu sungguh akan menjadi suara kebenaran bagi saudara semua. Ada hal yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa pernahkah engkau menyadari bahwa orang Kristen itu menurut saya sangat unik. Mengapa saya katakan mereka sangat unik? Kita tahu bahwa doa itu penting. Kita tahu dan kita telah diajar selama ini bahwa doa itu luar biasa powernya. Tapi sangat disayangkan, seringkali mengetahui bahwa doa itu penting, doa itu berkuasa, tidak membuat kita jadi rajin berdoa. Bukankah itu ironis? Ketika saya merenungkan hal ini, bahwa mengapa banyak orang percaya malas atau tidak bisa berlama-lamaan saat berdoa. Kita hanya memandang doa sebagai atau sebatas alat untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dari Tuhan. Tapi hari ini saya ingin bagikan kepada saudara bahwa mengapa ada banyak orang percaya belum menikmati doa. Kita baru sebatas menjadikan doa sebatas disiplin rohani yang menguras tenaga kita. Kita malas berdoa walaupun sebenarnya kita tahu bahwa doa itu penting. Kita butuh berdoa. Dan ternyata satu kali Roh Kudus singkapkan kepada saya bahwa salah satu rahasianya adalah karena kita baru sebatas membutuhkan Tuhan, tapi kita belum sampai pada menyukai Tuhan. Pernahkah engkau menyadari bahwa seseorang yang kita butuhkan belum tentu kita sukai? Saya ulang sekali lagi. Seseorang yang kita butuhkan belum tentu kita sukai. Contohnya, masih ingat ketika kita bersekolah? Guru matematika kita sangat butuhkan. Kita membangun hubungan yang baik karena kita butuh nilai yang baik. Tapi apakah kita menyukainya? Tentu tidak. Pernahkah saudara menyadari bahwa ketika kita meluangkan waktu dengan seseorang yang kita butuhkan, pasti akan seperlunya. Tapi berbeda ketika kita meluangkan waktu dengan seseorang yang kita sukai. Kita bisa lupa waktu. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, ternyata ada banyak orang yang baru sebatas membutuhkan Tuhan. Kita belum sampai ke titik menyukai Tuhan. Nah, mengapa kita belum menyukai Tuhan? Sederhana, karena iblis telah merusak gambar Tuhan dalam pikiran kita. Sadarkah saudara bahwa seringkali iblis terus-menerus memprovokasi kita? Contohnya, bukankah iblis seringkali bicara di pikiran kita bahwa jika Tuhan itu baik, mengapa engkau diizinkan mengalami semua ini? Jika Tuhan ini peduli terhadap hidupmu, mengapa doa-doamu yang banyak itu sepertinya belum mengubah keadaan? Dan ternyata ketika saya renungkan hal ini, itu adalah bentuk provokasi iblis. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita telah salah berpikir tentang Tuhan. Kita punya asumsi tentang Tuhan. Dan yang ironis, kita aminkan semua perkataan-perkataan iblis di pikiran kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita baru sebatas membutuhkan Tuhan. Jika kita tahu, jika kita sadar betapa baiknya Tuhan, saya yakin saudara tidak hanya puas berhenti di titik membutuhkan Tuhan, tapi kita semua pasti akan menyukai Tuhan. Itu sebabnya, jika kita sangat bermasalah dalam kehidupan doa, yang kita perlu bereskan adalah gambar Tuhan di pikiran kita. Jika gambar Tuhan di pikiran kita mulai kita benahi, mulai kita luruskan, mulai kita koreksi, kita mulai bongkar semua pemahaman-pemahaman yang salah tentang Tuhan, saya yakin kita akan mulai melihat Tuhan dengan benar. Dan jika kita melihat Tuhan dengan benar, jangan heran, kehidupan doamu pasti akan berubah. Engkau akan menikmati doa. Engkau bisa berlama-lamaan saat berdoa. Karena memang Tuhan itu pribadi yang sangat asik. Doa saya, Sobat IM, adalah orang-orang percaya yang bukan hanya membutuhkan Tuhan, tapi pribadi-pribadi yang sangat menyukai Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.